Mas Indra melakukan suatu tindakan yang murahan, malas kan, nggak worth it, itu sudah bisa mencegah. Makanya saya kalau ngobrol sama anak-anak muda sekarang, saya tidak pernah pakai konsep dosa neraka, ditakut-takuti apapun, enggak. Saya langsung saya tembak, cucuk ora tok lakoni, worth it enggak? Nek kowe ngejar enak, kenikmatan, enake iki ras pira, enake padha wae. Kowe rampung lali pisan. Gitu. Kelingan lho Mas. Iya ta? Nggih. Iya. Nek kalau saya belak rekata Mas, kalau saya nasihati seseorang, nggih. Saya nggak mau dengan cara sing sok suci, sok resik ndak. Kita lihat wong iki kaya ngopo tipene. Nek wonge pancen wong dalan, kita menasihati dengan cara agama, cara spiritual ya mental Mas. Saya lagi nasihati gitu, kowe iki mbok aja nganu. Lehmu jajan iki mbok aja biayaan gitu. Dipikir nganggo tak sing masuk akal lho. Ya toh? Mbok sik masuk akal tenan. Untung rugine buatmu apa? Kuwi resikone ngene. Gede. Karo untungnya sidik. Ya. Nah, saya tidak pernah menyarankan seseorang untuk mematuhi nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual. Angel Mas. Ya saya real saja, saya ajak diskusi. Apalagi kalau saya pribadi ya menjelajah yang namanya dunia spiritual itu bukan makin paham ngendi sing sak tenane termasuk dosa, sak tenane ora. Nah, kalau saya mau melakukan sesuatu dan itu di luar dugaan orang, orang selama ini menganggap itu ada dosanya. Ternyata dalam dunia ini kok ora. Nah, itu bisa bubar ke kehidupan Mas. Makanya untuk sesuatu ilmu-ilmu yang sifatnya wingit banget itu saya tidak mau, kecuali ya memang bicara mat-mata ya kayak gitu. Tapi untuk yang di depan publik ya saya lihat-lihat lah. Ilmu yang sinengker istilahnya. Ketika orang mau belajar spiritual, apakah harus lewat agama? Kalau saya enggak. Kalau saya misalnya mendidik anak, saya haruskan bebas kamu mau. Yang penting begini loh, prinsipnya, prinsipnya dulu. Yang selalu saya tekankan, prinsipe wong urip kuwi kan kudu murup. Urip kuwi kudu murup. Murup kuwi ateges bisa migunani marang samu barang titah sing urip. Nek kowe ora ana gunane kuwi jenenge kowe urung murup. Nah, kalau dalam dunia yang konkret, hidup kita itu harus berguna untuk semua orang tanpa pandang bulu itu agamanya apa, ras, suku, bangsanya apa, pokoknya hidup kita berguna, termasuk untuk bangsa binatang, bangsa tumbuhan. Jangan merusak, ya. Kalau dengan lingkungan alam yang kita melestarikan, itu baru yang namanya urip kita itu murup. Itu aja yang saya tekankan itu. Nek kowe nggawe rusak, iku jenenge uripmu ki menggawe pepeteng. Kowe menggawe sampah masyarakat, kowe nggawe pepeteng ing jagat. Ning nek kowe wis bisa nglakoni uripmu iso madangi marang liyan. Dalam arti kamu itu menjadi orang yang sebaik apapun. Jangan pernah kamu merasa menjadi orang suci, orang yang sudah soleh, solikah, jangan pernah merasa seperti itu. Pakailah standar spiritual di Jawa ini Mas. Orang sebaik apapun itu barulah menjadi orang yang wajar. Memang wajare wong urip iki kudu apik migunani marang samu barang titah kang urip. Itu standar Mas. Jadi di dalam spiritual Jawa itu tidak ada konsep orang yang soleh,
atau orang yang soleh, itu tidak ada. Karena itulah tataran hidup yang wajar. Jadi adanya kewajaran. Kalau ada orang yang berbudi bahwa laksono, orang yang hidupnya sangat bermanfaat untuk kehidupan semesta ini, itulah standar urip menungso ki yang ngono kuwi. Tapi kalau itu menganggap sesuatu yang suci yang luar biasa, wah itu berlebihan. Makanya kalau kita belum bisa berguna untuk seluruh kehidupan ini, yaitu belum hidup yang dalam level wajar, masih di bawah kewajaran, gitu. Ini terkait dengan hidup tadi Romo ya, terkait makna dari hidup, tujuan hidup. Nah, kalau kita simpulkan, kalau kita ambil garis besarnya, sebetulnya konkret dari tujuan hidup sendiri itu, kalau menurut paham saya sendiri itu seperti apa? Padahal kan manusia itu kan ketika diciptakan ya, jodoh, patirji kan sudah diatur kan. Nah, tujuan hidup sendiri itu menurut paham saya seperti apa? Konkretnya seperti apa? Sebenarnya kalau tujuan hidup kita itu ya sudah ada dalam jawaban barusan. Hidup kita itu ada gunanya. Iso nguripi liyan, iso melestarikan lingkungan alam, yaitu kalau dalam nguripi pohon-pohon tumbuhan, yaitu kita bisa nguripi bangsa tumbuhan, kita bisa nguripi bangsa hewan itu dengan cara melestarikan, tidak merusak dengan brutal. Kalaupun kita mengonsumsi itu kan dengan cara yang wajar, tidak dengan cara merusak habitat atau memutus mata rantai gitu kan. Jadi intinya penguripi sederhana Mas. Uripe dhewe iki migunani marang sama barang ditakan urip. Wis dah itu. Sama tumbuhan, sama binatang kira mungkin. Nggih. Jadi kadang orang pusing ya menjawabnya pakai cara apa. Kalau pakai cara agama ya jelas itu nanti hubungannya malah yang jawaban-jawaban yang abstrak. Iya. Tapi kalau mau konkret dan ini bisa apa ya, arahnya itu positif, konstruktif dan menjamin keselamatan, ya itu tadi berguna, menjadi orang yang berguna lah di dalam kehidupan ini, sudah cukup. Apapun itu jabatan, apapun itu pekerjaan yang sedang kita lakukan, misalnya kita punya perusahaan, ya berarti kita tanggung jawab kepada seluruh karyawan, keluarganya mesti sejahtera. Terus semaksimal mungkin jangan sampai ada risiko atau efek buruk berupa misalnya mengakibatkan kerusakan alam, kerusakan lingkungan, gitu kan. Apapun pekerjaan kita, jadi harus dipikirkan itu. Bagaimana cara agar tetap bisa melestarikan alam, tidak merusak lingkungan alam. Misalnya panjenengan di dunia pertambangan, monggo, tetapi usahakan sebisa mungkin tidak merusak lingkungan alam. Termasuk misalnya sekarang tambang pasir, iya, jalan yang dilalui rusak berat. Nah di situ akan menimbulkan kebencian dari warga masyarakat. Itu sudah bisa menuai karma, ya kan? Di satu sisi memberikan lahan atau nafkah untuk orang banyak yang bekerja itu ditambang, tapi di satu sisi merusak lingkungan. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Seminimal mungkin jangan sampai membuat kesengsaraan pada orang lain itu. Ini terkait dengan belajar spiritual Romo. Kan tidak sedikit ya orang itu belajar spiritual justru malah meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan hanya dengan tujuan belajar spiritual
dengan tujuan untuk mencari kesejatian hidup. Nah, saya ingin tahu pandangan dari Romo Suryo terkait orang-orang yang tujuan belajar spiritual justru meninggalkan keluarga, pekerjaan dan sebagainya itu bagaimana? Ini saya contohkan saya sendiri saja aja, yang mudah. Leluhur itu selalu menasihati. Ya. Kamu ritual, ya lakonono ya. Dawuh leluhur ya laksanakan. Tetapi bekerja mencari makan sehari-hari itu juga tanggung jawab. Itu juga penting ya Romo ya. Nggak boleh ditinggalkan. Jadi leluhur itu menyarankan seperti itu. Nek kamu itu setiap hari cuman ritual itu ya elek. Mergo tanggung jawabmu kanggo urip nang donya njur piye. Tapi kalau kowe mung bujung golek pangan tok, lali dengan laku spiritual, ya kuwi jenenge engko iso keblinger. Jadi harus imbang, Mas. Makanya saya itu di sela-sela saya kesibukan bekerja, saya itu tetap melaksanakan dawuh leluhur. Saya tetap melaksanakan ritual. Ya.